Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Mata Dinglinger berbinar, tepat, Gunung Meru. Dia menatap Yun Xiao dengan penuh arti dan berkata, karena Tuan Muda Yun tahu tentang alam perpustakaan surga, Anda secara alami tahu tentang Gunung Meru ini, kan? Wajah Yun Xiao berkedip, dia menyesap beberapa teguk teh berturut-turut dan merasa segar, sebelum perlahan berbicara, ini adalah salah satu dari 5 negeri ajaib di alam bela diri surgawi, legenda mengatakan bahwa itu diproduksi dengan mengumpulkan esensi dan spirit ki dari suatu dunia, ini adalah negeri ajaib yang diimpikan semua pejuang. Oh. Jadi Tuan Muda Yun juga berpikir Gunung Meru terbentuk secara spontan. Yun Xiao menatapnya saat dia berdiri dan mondar-mandir di aula sambil berkata, aku tidak percaya itu diciptakan oleh orang-orang zaman kuno, tapi, pada kenyataannya, ada banyak jejak manusia di dalamnya. Saya menduga bahwa apa yang disebut 5 negeri ajaib hanyalah 5 sekte zaman kuno, hanya saja seiring berjalannya waktu, mereka menurun dan akhirnya mati. Dan kemudian 5 ruang itu melayang di kehampaan sampai mereka berangsur-angsur menjadi stabil dan membentuk apa yang disebut 5 negeri ajaib. Dengan tatapan setuju, Dinglinger berkata dengan lembut, pengetahuan Tuan Muda Yun memang luar biasa, saya khawatir hanya sedikit di seluruh selatan yang memiliki pandangan yang sama dengan Anda, namun, beberapa tahun yang lalu, saya menghadiri pertemuan tingkat tinggi aliansi perdagangan dengan ayah saya, dan hasil diskusi mereka tentang 5 negeri ajaib ternyata persis sama dengan milik Anda. Petik 2. Yun Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, itu sudah menjadi pandangan umum dari negara adidaya di benua bela diri surgawi tentang negeri ajaib. Lalu, apakah Tuan Muda Yun tahu bahwa Gunung Meru akan segera dibuka? Apa? Yun Xiao gemetar, dan matanya meledak dengan kilauan, sulit untuk mengatakan apakah dia bersemangat atau terkejut, Gunung Meru akan segera dibuka. Apakah informasi Anda benar? Teriaknya. Perasaan kemenangan tiba-tiba berkembang di hati Dinglinger, sejak dia mengenal pria ini, dia belum pernah melihatnya terkejut, ini adalah pertama kalinya, dan itu memberinya rasa pencapaian. Tidak ada yang bisa mengetahui waktu pembukaan 5 negeri ajaib, tetapi akan ada tanda-tanda tertentu sebelum dibuka, agar tidak melewatkan setiap pembukaan. 3 kerajaan selatan masing-masing telah mempekerjakan orang untuk menyempurnakan bola langit untuk memantau aktivitas ruang selatan. Menurut hasil pemantauan umum dari ketiga kerajaan, Gunung Meru akan turun dan dibuka paling lambat dalam 3 bulan atau paling cepat 1 bulan, dan kali ini, kemungkinan besar akan dibuka di Kekaisaran Virechrow. Dengan tatapan tidak percaya, Yun Xiao berkata, aku tidak percaya Gunung Meru akan segera turun, saya pikir seluruh benua akan bergetar, kan? Dinglinger mengangguk dan berkata, ya, sekarang, berita itu telah menyebar ke seluruh benua, negara adidaya dari 3 wilayah lainnya semuanya mencoba untuk masuk dan mendapatkan sepotong kue. Legenda mengatakan bahwa di 5 negeri ajaib ada tanaman dan mineral berharga yang tak terhitung jumlahnya, kiroh yang hampir jasmani, dan senjata sihir elit serta teknik kultivasi yang menantang surga yang diturunkan dari zaman kuno. Setiap kali negeri ajaib terbuka, sekelompok sosok tak tertandingi akan tercipta. Para ahli terkenal di benua itu saat ini adalah semua eksistensi yang telah mengunjungi berbagai negeri ajaib dan memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Yun Xiao tidak bisa lebih setuju untuk itu. Di alam perpustakaan surga dia menemukan teknik matanya, jika bukan karena kesempatan yang ditakdirkan ini, dia tidak akan bisa menempati peringkat ketiga di bagan kekuatan langit dan bumi nanti. Menurut aturan besi alam suci, kekuatan dari 3 wilayah lainnya tidak diizinkan untuk ikut campur di wilayah tempat negeri ajaib turun. Ini tidak diragukan lagi merupakan perlindungan besar bagi selatan, jika tidak, sekte di selatan tidak akan bisa mendapatkan kursi pun. Dinglinger melirik Yun Xiao, yang linglung, dan berkata, apa pendapatmu tentang berita itu, Tuan Muda Yun? Pertanyaannya membangunkan Yun Xiao dari linglungnya, secara bertahap, matanya berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum, karena Gunung Meru akan segera dibuka, tentu saja, orang-orang selatan harus mengambil bagian kue kita. Aku bertanya-tanya mengapa keluarga bangsawan Kekaisaran Virechrow itu mentolerir tindakanku, jadi,
ternyata mereka tidak mau kesulitan karena Gunung Meru akan segera dibuka, haha. Seandainya saya tahu, saya akan berbuat lebih banyak. Dinglinger tidak bisa berkata-kata, apalagi yang ingin kamu lakukan, ketika kamu telah memusnahkan seluruh keluarga Xingyang. Jika kamu mendorongnya terlalu jauh, orang-orang di kuil tetua yang dihormati akan membunuhmu terlepas dari konsekuensinya. Yun Xiao sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Linger, kamu tidak memintaku untuk berada di sini hanya untuk memberitahuku berita ini, kan? Dinglinger tertawa, ini hanya premisnya, Tuan Muda Yun, Anda harus tahu setiap negeri ajaib memiliki batasan aneh yang berbeda, dan Gunung Meru memiliki batasan usia prajurit, mereka yang berusia di atas 50 tahun, bahkan hanya 1 hari, tidak dapat masuk. Oleh karena itu, di antara 5 negeri ajaib, Gunung Meru adalah yang paling tidak menarik. Jika tidak, bahkan dengan peran besi alam suci, negara adidaya itu masih akan masuk dengan paksa, terlepas dari harga yang harus mereka bayar. Matanya sedikit menyipit saat dia berkata, dengan kata lain, mereka yang bisa memasuki Gunung Meru semuanya adalah anak muda. Di selatan, mereka yang disebut jenius dari berbagai sekte besar yang berusia di bawah 50 tahun telah berkultivasi menjadi Raja Bela Diri atau Grandmaster Bela Diri paling banyak. Kemungkinan melihat Kaisar Bela Diri sangat rendah. Perusahaan perdagangan Tianyuan saya bisa mendapatkan 2 tempat, dan saya harap Tuan Muda Yun akan ikut dengan saya. Sungguh luar biasa bahwa kekuatan yang tidak datang dari selatan bisa mendapatkan 2 tempat untuk masuk ke Gunung Meru. Tercengang, Yun Xiao berkata, tempat. Gunung Meru hanya membatasi usia mereka yang masuk dan bukan jumlah orang, kan? Dinglinger berhenti dan menatap Yun Xiao dengan tidak percaya. Melihat ekspresinya yang tercengang, dia tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda Yun, Anda adalah orang yang sangat pintar, dan Anda bahkan tahu banyak rahasia benua, namun Anda tidak tahu apa-apa tentang aturan selatan. Ini benar-benar membuat saya penasaran bahwa, apakah kamu benar-benar dari selatan? Yun Xiao tertawa, saya yakin Nona Linger telah melihat latar belakang saya, dan Anda tahu saya adalah anggota asli dari keluarga Li di negara bagian Tianshui. Nona Linger, tolong jelaskan apa yang disebut kuota. Dinglinger terkekeh, tetapi dia bingung di dalam hatinya. Dia telah melihat latar belakang Yun Xiao setidaknya 10 kali, dan dia bisa benar-benar yakin bahwa tidak ada masalah. Tapi, tidak ada masalah biasanya berarti masalah terbesar. Bagaimanapun, dia mengesampingkan keraguannya dan berkata, meskipun Gunung Meru tidak membatasi jumlah orang yang masuk, ada berbagai kesepakatan antara kekuatan di selatan untuk mencegah beberapa kekuatan tiba-tiba menjadi terlalu besar dengan sumber daya Gunung Meru. Mereka menetapkan aturan tentang jumlah dan proporsi orang yang diizinkan masuk. Ini juga untuk menjaga stabilitas struktur kekuasaan saat ini. Yun Xiao tersenyum kecut dan berkata, tidak heran kekuatan keseluruhan selatan adalah yang terlemah di alam bela diri surgawi. Alih-alih membuka sumber daya untuk semua, mereka menyembunyikannya. Jika bukan karena aturan besi alam suci, saya pikir mereka akan kehilangan kue ini secara permanen. Dinglinger menghela nafas, saya berpikir sama, namun, jika kita adalah pemimpin kekuatan selatan manapun, kita juga tidak ingin melihat kekuatan lain mengejar ketinggalan. Oleh karena itu, 3 kelompok orang, masing-masing mewakili sebuah kerajaan, telah menyetujui berapa banyak orang yang bisa masuk setiap kali. Jumlahnya harus sama untuk ketiga kerajaan, dan kemudian akan didistribusikan di dalam 3 kerajaan. Cukup adil, tetapi persaingan di dalam setiap kerajaan akan sangat sengit. Berapa kuota untuk setiap kerajaan kali ini? Menurut sumber terpercaya, jumlah untuk setiap kerajaan adalah 3.000. Kerajaan tempat Gunung Meru turun akan mendapatkan tambahan 1.000. Ini juga ditetapkan pada masa-masa awal. Kali ini, kemungkinan Gunung Meru turun di Kekaisaran Virechrow sangat tinggi, jadi Kekaisaran Virechrow harus memiliki 4.000 tempat. Sambil mengerutkan kening, Yun Xiao berkata, total hanya 10.000 tempat. Selatan sangat luas, dan ada banyak kekuatan dan sekte dan keluarga, persaingan pasti sangat sengit. Bagaimana tempat-tempat itu akan didistribusikan dalam sebuah kekaisaran? Itu tidak bisa diputuskan oleh sekte Jutian saja, bukan? Tentu saja tidak. Tidak ada yang akan yakin, distribusi tempat dalam sebuah kekaisaran akan diputuskan oleh semua kaisar bela diri dan di atasnya bersama-sama. Jika sebuah kekuatan memiliki kaisar bela diri, ia akan dapat bertarung setidaknya beberapa tempat kembali.
Yun Xiao tercengang, bukankah itu berarti kekuatan tanpa kaisar bela diri tidak ada harapan? Ding Linger tersenyum dan berkata, belum tentu, tapi, kaisar bela diri itu akan mengambil 90% dari kuota, dan 5% akan digunakan untuk menumbuhkan orang-orang muda yang berpotensi di kekaisaran. Virtual Empire akan mengadakan turnamen, yang akan dibagi menjadi 3 kategori sesuai usia. Melalui metode ini, anak-anak muda dengan potensi terbesar akan dipilih dan kemudian akan diberikan tempat kepada mereka, 5% sisanya akan dilelang. Lelang, Yun Xiao merasa agak sulit untuk dipahami, 5% adalah 200 tempat, dan mereka akan dilelang, dengan sumber daya keuangan perusahaan perdagangan Tianyuan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membeli lebih dari selusin tempat, bukan? Ding Linger menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, ada batasan pada sekte yang dapat berpartisipasi dalam turnamen, murid dari sekte yang telah diberi tempat tidak diizinkan untuk berpartisipasi, tapi, tidak ada batasan pada pelelangan, kekuatan apapun, selama mereka berasal dari Kekaisaran Virtual, dapat berpartisipasi. Batu primordial dari pelelangan akan digunakan untuk membuka Gunung Meru, dan sisanya akan masuk ke pundi-pundi klan Kekaisaran Virtual Empire. Dia berhenti dan kemudian melanjutkan dengan suara samar, setiap kali Gunung Meru terbuka, jumlah batu primordial yang dibutuhkan sangat mengejutkan, itu adalah sosok astronomi, dan tidak ada kekuatan yang bisa keluar dengannya sendirian, meskipun ada 200 tempat, saya memperkirakan harga untuk setiap tempat tidak akan lebih rendah dari 1 juta batu primordial kelas medial. Apa? 1 juta batu primordial tingkat medial? Itu membuat Yun Xiao ketakutan, dan dia berkata dengan bercanda, jika itu benar, Nona Linger, saya akan menjual tempat yang Anda berikan kepada saya untuk sejumlah uang. Ding Linger tertawa, jangan berpikir aku mencoba menakut-nakuti kamu dengan sengaja melebih-lebihkan jumlahnya, Anda tahu manfaat Gunung Meru, selain sekte-sekte di permukaan, ada banyak sekte pertapa di selatan, dan mereka semua akan muncul selama pelelangan, dan demi ahli waris dan keturunan mereka, kekuatan tanpa kaisar bela diri akan berjuang untuk mendapatkan tempat dengan segala cara. Jangan meremehkan kekuatan ini. Juga, sekte dari 3 wilayah lainnya akan diam-diam mengirim murid terbaik mereka ke sini, dan mereka akan menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk mendapatkan tempat. Dia menghela nafas dan berkata, lelang kuota Gunung Meru jelas merupakan lelang paling intens dan mahal di seluruh wilayah selatan. Yun Xiao percaya itu, dia menggosok dahinya sambil menghela nafas dan berkata, bagaimanapun, jumlah bintiknya terlalu sedikit, jika setiap kerajaan membuka 100.000 tempat, tidak perlu masalah seperti itu. 100.000 tempat, haha, itu angan-angan, kekuatan tertinggi ini harus mengendalikan sumber daya di tangan mereka sendiri, dan mereka tidak akan pernah membiarkan sekte lain bangkit atau bahkan menggantikannya, selama mereka mengendalikan sumber daya, mereka mengendalikan kebangkitan sekte lain. Itulah sebabnya selatan selalu menjadi yang terlemah selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh sekelompok lelaki tua di alam suci dan mengapa mereka memberlakukan aturan besi ini. Sekte dan kekuatan busuk ini seharusnya sudah dihilangkan sejak lama. Ding Linger gemetar dan berkata dengan mengejutkan, kamu tidak boleh berbicara seperti itu, Tuan Muda Yun. Jika apa yang kamu katakan menyebar, kamu akan membuat dirimu dalam masalah. Yun Xiao merenung sejenak dan bertanya, bisakah ada kaisar bela diri di selatan yang memperebutkan tempat? Itu memberi Ding Linger jeda, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, saya tahu apa yang dimaksud Tuan Muda Yun, rumor mengatakan bahwa kaisar bela diri bintang 2 terlihat di Yanwu baru-baru ini, tapi, saya khawatir ini tidak bisa dilakukan, dia pasti dari Kekaisaran Virtual, jika ada ahli acak yang bisa memperebutkan tempat-tempat itu akan menjadi kekacauan. Yun Xiao mengangguk, dan dia segera memiliki pemikiran lain, sambil tersenyum, dia berkata, kapan turnamen dimulai? Nona Linger seharusnya bisa bertarung di tempat untuk dirimu sendiri, kan? Ding Linger tercengang, menyipitkan matanya, dia berkata, Tuan Muda Yun memang memiliki sepasang mata yang tajam, ya, dengan kekuatan saya tidak akan memiliki masalah untuk mendapatkan tempat untuk diri saya sendiri, tapi, saya tidak ingin mengekspos kekuatan saya, tapi Anda, Tuan Muda Yun, dapat berjuang untuk diri Anda sendiri, dan saya yakin Anda akan berhasil. Yun Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa,
tetapi dia mulai merencanakan di kepalanya. Pembukaan Gunung Meru terlalu penting, kelima negeri ajaib adalah impian setiap prajurit. Sayangnya, pembatasan Gunung Meru sendiri membatasi usia, dan tidak peduli bagaimana seseorang melatih tulang dan otot, seseorang tidak akan pernah bisa menipu kekuatan pembatasan, tidak mungkin untuk menyelinap masuk. Sejak Yun Xiao terlahir kembali, dia tidak boleh melewatkan kesempatan yang begitu besar kali ini. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatan Yan Wu secara keseluruhan. Mereka berbicara sedikit lebih lama, dan Yun Xiao pergi. Ada tatapan rumit di mata Ding Linger saat dia melihat sosoknya menyusut, dan dia tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas. Sepanjang perjalanan pulangnya, Yun Xiao sangat bersemangat, itu adalah anugerah. Sementara yang lain memiliki kuota terbatas, dia tidak. Bagaimanapun, dia memiliki artefak mistik tingkat transenden, tablet alam ilahi. Dia bisa membawa orang tak terbatas ke Gunung Meru dengan itu. Jika rahasia ini diketahui oleh orang lain, dia mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Selama dia menggunakan tablet alam ilahi, semua prajurit di bawah usia 50 tahun di 3 tim Yan Wu dapat memasuki Gunung Meru bersama-sama, tapi dia tidak berani mencoba dengan prajurit yang berusia lebih dari 50 tahun. Bagaimanapun, ada pelajaran berdarah di masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, seorang ahli tak tertandingi di alam suci mengumpulkan semua alkemis top di benua itu pada waktu itu dan menyempurnakan artefak mistik spasial tingkat ke-9 puncak. Menurut catatan, meskipun tidak seluar tablet alam ilahi, ia telah membentuk ruang independen dalam dirinya sendiri, yang dapat menghasilkan spirit ki untuk memelihara makhluk hidup. Itu juga merupakan artefak mistik spasial terkuat di Erekot. Tidak lama setelah disempurnakan, Gunung Meru turun. Ahli itu punya ide, dan dia menyembunyikan semua orang dari sektenya di artefak mistik spasial, dengan maksud untuk menyelinap mereka ke Gunung Meru. Akibatnya, pada saat dia masuk, artefak mistik itu langsung dihancurkan oleh kekuatan ruang Gunung Meru. Semua prajurit yang berusia lebih dari 50 tahun di dalamnya langsung musnah, sementara sisanya, yang lebih muda, dilemparkan ke Gunung Meru, tidak terluka. Pada saat itu, ahli tak tertandingi itu bersembunyi di dalamnya juga, sebagai artefak mistik dan dia terhubung secara spiritual. Dia menderita luka serius saat dihancurkan, tetapi dia berhasil merobek kehampaan dengan kekuatannya yang kuat dan melarikan diri. Namun, kekuatan pembatasan tampaknya memiliki roh. Saat melakukan perjalanan melalui kehampaan, mengikutinya ke kota ilahi alam suci, dan membunuhnya tepat di hadapan semua ahli top pada saat itu. Sejak itu, tidak ada yang berani mencoba mengirim prajurit berusia lebih dari 50 tahun ke Gunung Meru. Yun Xiao membahas cerita itu dengan hati-hati di benaknya. Ketika ahli tak tertandingi memasuki Gunung Meru, meskipun artefak mistik spasialnya dihancurkan, para prajurit yang berusia kurang dari 50 tahun di dalamnya semuanya dengan aman dilemparkan ke Gunung Meru. Itu adalah poin yang paling penting. Dia tidak tahu apakah artefak mistik itu dihancurkan karena Gunung Meru tidak mengizinkan artefak spasial seperti itu atau karena orang-orang berusia di atas 50 tahun bersembunyi di dalamnya, yang memicu pembatasan. Jika itu karena yang terakhir, maka dia bisa membawa tablet alam ilahi ke dalamnya tanpa khawatir. Tapi, jika itu yang pertama, tablet itu mungkin tidak dapat menahan kekuatan pembatasan Gunung Meru, terlepas dari seberapa ajaibnya itu. Dia berpikir lama dan akhirnya mengambil keputusan. Jika dia hanya peduli dengan basis kultivasinya sendiri, dia harus melindungi tablet alam ilahi. Tapi, jika dia ingin meningkatkan kekuatan Yan Wu secara keseluruhan, dia harus mengambil risiko. Bahkan jika tablet itu dihancurkan, selama dia bisa membawa ribuan orang ke dalam, harganya akan sepadan. Ketika dia kembali ke Yan Wu, dia melihat bahwa pembangunan rumah tuan kota dan perluasan kota telah dimulai. Dia mendarat di depan pagoda pil. Setelah merenung sejenak, dia membuang beberapa segel mantra. Tablet alam ilahi segera berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dahinya, melayang di atas dantiannya. Tanpa susunan penyerap energi 9 naga, spirit ki di dalam tablet seharusnya tidak cukup untuk mendukung kultivasi mereka terlalu lama. Dia menyebarkan indera ilahinya dan dengan cepat menemukan di mana Duan Yue berada, yang merupakan sebuah penginapan. Tubuhnya berkedip, dan dia berada di dalam gedung pada saat berikutnya. Duan Yue tidak sendirian, tetapi ditemani oleh 6 alkemis.
yang tidak punya tempat untuk pergi. Ketika mereka melihat Yun Xiao, mereka menjadi gugup. Yun Xiao melirik Duan Yue, yang terlihat agak lemah, saat dia tersenyum dan berkata, "Selamat telah maju ke alam Kaisar Bela Diri Bintang 3. Duan Yue tampak sangat lelah, tetapi ketika dia mendengar Yun Xiao, dia melompat berdiri dan berkata dengan kaget, "Saya sekarang terjebak di level Grandmaster Bela Diri Bintang 7, jadi bagaimana Anda tahu saya telah membuat terobosan?" Yun Xiao tertawa, "Saya menebaknya, dengan kekuatanmu sebelumnya, hampir tidak mungkin bagimu untuk menekan api bumi Blue Lotus dalam waktu sesingkat itu, kecuali kamu telah membuat terobosan, dan, meskipun kamu terlihat lelah sekarang, ada sedikit kegembiraan di wajahmu, jadi aku tahu kamu telah berhasil menaklukkan api, itu berarti kamu harus maju ke bintang 3. Wajah Duan Yue kosong, dan dia akhirnya berhenti berjuang dalam pikirannya. Dalam menghadapi orang aneh ini, kecerdasannya, yang selalu dia banggakan, menjadi kelemahan terbesarnya. Yun Xiao menoleh ke 6 alkemis dan berkata, "Rilekskan seluruh tubuhmu dan jangan melawan indera ilahiku." Keenam alkemis bertukar pandang, dan kemudian mereka merasakan indera ilahi menyelimuti mereka. Murid Yun Xiao sedikit menyempit saat dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan. Tiba-tiba, keenam alkemis berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dahinya, memasuki tablet alam ilahi. Mereka terkejut ketika mereka menemukan bahwa mereka telah datang ke dunia lain. Kemudian, mereka melihat Yun Xiao tersenyum pada mereka dari tidak jauh. "Selamat datang di tablet alam ilahi, mulai hari ini, kalian berenam akan menjadi alkemisku." Yun Xiao di dalam tablet adalah bentuk jiwanya sementara bentuk aslinya berada di dalam penginapan dengan mata sedikit tertutup. Setelah maju ke alkemis tingkat keempat, hubungannya dengan tablet menjadi lebih dekat. Mungkin sudah waktunya baginya untuk mencoba menyempurnakannya lagi. Di mana orang-orang itu? Di mana mereka berenam? Duan Yue terkejut, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa mereka berenam terbang tepat ke dahi Yun Xiao, dan itu benar-benar bertentangan dengan pengetahuannya. Ketakutan, dia mundur beberapa langkah dan berkata, kamu memakan keenamnya." Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, "Bisakah kamu lebih bodoh dari ini? Ikutlah denganku." Dia melemparkan kereta saat dia menyeret Duan Yue dan terbang ke kejauhan. Beberapa jam kemudian, mereka melakukan perjalanan ribuan mil dan tiba di pegunungan yang kaya dengan spirit ki. Ada deretan bangunan di dalam lembah, tempat istana agung berada. Yun Xiao menyebarkan indera ilahinya dan membawa segalanya dalam jarak bermil-mil di bawah pengawasannya. "Lumayan. Kami akan meminjam tempat ini sebentar. Siapa yang pergi ke sana? Beraninya kamu datang ke Sekte 100 Pedang untuk membuat masalah." Sebuah suara terdengar dari bawah, dan kemudian sinar pedang bergegas, menebas ke arah kereta Blue Wolf. Yun Xiao mengerutkan kening dan membuang beberapa segel mantra. Kereta itu meledak menjadi cahaya biru dan menukik turun dari langit, terbang lurus ke arah pria yang telah melepaskan sinar pedang. Pria itu, mengenakan kemeja kuning, sedang mengangkat pedang besar. Ketika dia melihat kereta terbang ke arahnya, dia langsung ketakutan, dan dia dengan cepat melarikan diri sambil berteriak panik, "Musuh menyerang kita." Meskipun kereta Blue Wolf hanyalah kendaraan tingkat ketiga, itu sangat berharga, tidak ada yang mau menggunakannya sebagai senjata, tetapi Yun Xiao tidak peduli, dia mengendarai kereta itu tepat ke arah pria itu. Akhirnya, setelah tergelincir di tanah sejauh puluhan meter, menjatuhkan pria itu hingga batuk darah, dan menjepitnya di bawah kereta. Yun Xiao dan Duan Yue berjalan bersama. Muntah. Berat kereta menyumbat energi pria itu dan membuatnya memuntahkan seteguk darah lagi. "Beraninya kamu masuk tanpa Sekte 100 Pedang dan bahkan memukulku dengan kereta. Tahukah kamu ini akan membuatmu terbunuh?" Pemimpin Sekte Muda. Kerumunan orang bergegas masuk dari semua sisi dengan kaget, melihat pria di bawah kereta. "Apakah kamu baik-baik saja, pemimpin Sekte Muda? Apakah aku terlihat baik-baik saja bagimu? Mengapa kamu tidak datang ke sini dan mencobanya?" Pria itu mengambil batu di tanah dan melemparkannya ke kerumunan. "Segera turunkan kedua pria ini. Aku akan menghancurkan mereka hidup-hidup." Duan Yue tertawa dan berkata, "Kamu bukan pengemudi yang sangat baik, bagaimana Anda bisa menaiki kakinya? Kamu seharusnya meletakkan mulutnya yang jahat di bawah kereta." Yun Xiao juga tertawa, "Aku memiliki dorongan untuk membunuhnya dengan kereta ketika aku melihatnya menyerang kita tanpa bertanya, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan." "Oh,
Kamu mengenalnya? Duan Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika pemimpin sekte muda mendengar itu, dia mendongak dan menemukan Yun Xiao agak akrab. Ah! Teriaknya tiba-tiba. Pemimpin sekte muda itu sebenarnya adalah pria yang ditemui Yun Xiao dalam perjalanannya ke perjamuan perayaan istana tertinggi, Xiao Jian dari sekte 100 Pedang. Begitu dia mengenali Yun Xiao, dia marah dan meraung, "Aku mengenalmu. Kamu adalah murid dari sekte Diana. Fok, beraninya seseorang dari sekte kecil menyakiti saya. Tunggu apa lagi? Turunkan keduanya sekarang." Dengan senyum di wajahnya, Yun Xiao berkata, "Aku sudah berhari-hari tidak melihatmu, tapi kamu masih terlihat seanggun yang aku ingat, pemimpin sekte muda." Petik 2 tanda seru. Beraninya kamu mengejekku. Kamu adalah daging mati, dan begitu juga sekte Diana. Xiao Jian meraung dengan marah. Para murid di sekitar mereka bingung, tetapi ketika mereka mendengar bahwa musuh berasal dari sekte Diana, yang merupakan sekte rendahan, mereka menjadi bersemangat dan penuh semangat juang. "Lepaskan pemimpin sekte muda kami, dan kami akan mengampuni seluruh tubuhmu. Jika kamu bijaksana, berlututlah ke satu sisi dan tunggu pemimpin sekte muda kami memutuskan nasibmu." "Tunggu apa lagi? Berlutut sekarang." Para murid dari sekte 100 Pedang bersemangat tinggi, memberi isyarat dan berteriak, tapi tidak ada yang berjalan, karena mereka menemukan bahwa kekuatan pria di samping Yun Xiao tak terduga. Indera ilahi mereka tidak membalas apa-apa ketika mereka mencoba menyelidiki basis kultivasinya. Berlutut, murid Yun Xiao menyempit, angin dingin terpancar dari tubuhnya, dan serangan spiritual meledak dari matanya, melesat ke segala arah. Celepuk, celepuk. Semua orang terkejut, hawa dingin yang pahit membuat mereka terengah-engah, dan mereka tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepala mereka, seolah-olah mereka ditusuk oleh ribuan jarum. Mereka menjerit saat kekuatan meninggalkan kaki mereka, dan mereka semua berlutut di sekitar Yun Xiao di detik berikutnya. Yun Xiao mencibir, "Oh, jadi ketika kamu mengatakan, berlutut, kamu bermaksud berlutut di hadapanku." Cara sekte 100 Pedang menyambut tamu Anda benar-benar istimewa, kalian semua boleh bangkit sekarang. Duan Yue menatap Yun Xiao dengan ngeri saat dia merasakan serangan spiritual juga, bahkan dengan basis kultivasinya saat ini dari Grandmaster Bela Diri Bintang 7, dia merasa seolah-olah kepalanya ditekuk oleh pisau, yang membuatnya berkeringat dingin. Masing-masing dari 10 penguasa bela diri teratas di bagan kekuatan langit dan bumi tidak hanya mengembangkan seni bela diri hingga puncak, tetapi juga menguasai teknik tak tertandingi yang mengguncang dunia, dan apa yang diandalkan Yun Xiao untuk menjadi salah satu dari 10 penguasa bela diri teratas adalah teknik mata ini, yang menyerang pikiran dan sangat sulit untuk dipertahankan. Selama kekuatan jiwa musuhnya lebih lemah darinya, dia bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk meluncurkan serangan sembrono melalui matanya. Sebagai penguasa alkimia tingkat 9 di kehidupan sebelumnya, hanya sedikit orang di dunia yang bisa menandingi kekuatan jiwanya. Dengan kekuatan jiwanya yang berangsur-angsur meningkat setelah menjadi alkemis tingkat keempat, kekuatan teknik matanya akhirnya mulai muncul. "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Cepat turunkan dia untukku." Xian terjepit di bawah kereta, jadi dia tidak diserang. Dia meraung pada sekelompok murid dengan kaget dan marah. "Wah, kamu akan menyesal menyebabkan masalah di sekte 100 Pedang." Pemimpin sekte dan para tetua sedang berdiskusi di aula besar, dan ketika mereka keluar, "Kamu akan mati." Seorang murid mengancam saat dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan, dahinya berkeringat. "Kamu terus mengatakan ini adalah sekte 100 Pedang, kata Yun Xiao sambil tersenyum, "tapi kupikir ini adalah istana tertinggi. Bahkan jika semua orang mereka pergi, kamu tidak punya hak untuk mendudukinya, kan?" Tepat. Sebuah suara terdengar dari aula besar Istana Agung saat seorang pria berpakaian putih berjalan keluar dan berkata, "Apa yang dikatakan adik laki-laki ini sangat masuk akal. Vena roh istana tertinggi sebenarnya adalah urat bumi sekte Dark Sun saya, yang telah saya pinjamkan kepada mereka. Sekarang setelah mereka pergi, wajar bagiku untuk mengambil kembali tempat ini. Yuan Wei, bisakah kamu lebih tidak tahu malu? Apakah istana tertinggi ini lebih dekat dengan sekte Dark Sun Anda atau kuil tanpa bentuk saya?" Seorang lelaki tua mengikuti dari belakang pria pertama dengan ekspresi galak di wajahnya. Setelah itu, sosok ungu berjalan keluar dan mencibir, berbicara tentang jarak. "Ya. Lelucon apa?
Seluruh istana agung berada di dalam wilayah istana bawaan saya, jika kamu bijaksana, keluar dari sini secepat mungkin. Siapa kamu, nak? Beraninya kamu menyakiti anakku. Raungan marah keluar dari mulut seorang lelaki tua dengan pakaian mewah, tangannya dikelilingi oleh energi yang berputar-putar dan berkedip-kedip dengan busur listrik, dan dia tampak siap untuk meledak. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Xiao Jian berteriak dengan gembira saat melihat lelaki tua itu. Dari kata-kata mereka, Yun Xiao langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dia tersenyum agak terdiam dan berkata, "Oh, betapa meriahnya pertemuan kalian berempat. Apakah gunung roh atau tanah berharga milik orang yang tinggal lebih dekat dengannya?" Tentu saja, keempat pria itu berbicara hampir serempak. Mereka tidak memikirkan kekuatan Yun Xiao, tetapi aura samar yang bocor dari tubuh Duan Yue membuat mereka berempat tidak berani meremehkannya, itu juga karena dia tidak yakin dengan kekuatan Duan Yue, pemimpin sekte dari Sekte 100 Pedang, Xiao Guang, menahan serangannya, kalau tidak, dia akan membunuh Yun Xiao. Mata Yun Xiao dingin, dan dia berkata dengan senyum mengejek, "Yah, menurutku, pegunungan roh dan tanah berharga dari Sekte 100 Pedang, Sekte Dark Sun, kuil tanpa bentuk, dan istana bawaan semuanya sangat dekat dengan Yan Wuku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, nak? Di mana orang tuamu? Mengingat kamu masih muda dan bodoh, aku akan memaafkanmu kali ini, sekarang singkir dari pandanganku." Mereka yang rakus akan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah akan membawa masalah kepada dirinya sendiri. "Apa, kamu dari kota Yanwu?" Ekspresi Xiao Guang berubah drastis, dan dia berteriak, "Penguasa kota Yanwu yang memusnahkan keluarga Xingyang, Li Yun Xiao." "Apa?" Tiga pria lainnya juga terkejut. Baru-baru ini, insiden Yanwu telah menyapu hampir seluruh kekaisaran Virechou, bahkan mencapai tempat-tempat lain di selatan. Penguasa kota Yanwu, Li Yun Xiao, adalah salah satu topik hangat yang dibahas oleh orang-orang biasa di jalanan. Yanwu berjarak ribuan mil dari sini, apakah Tuan Kota Li ingin menggali seluruh gunung roh dan membawanya kembali? Tanya pemimpin sekte-sekte Dark Sun dengan suara yang dalam. Memang, Yanwu didukung oleh Myriad Treasure Store, perusahaan perdagangan nomor 1 di dunia, jadi mengapa Anda masih ingin memperjuangkan sumber daya dalam jumlah kecil ini bersama kami? Kepala biara kuil tanpa bentuk berpikir bahwa Yanwu adalah cabang dari Myriad Treasure Store. Penguasa istana dari istana bawaan, bagaimanapun, berkata, Tuan Kota Li adalah pemuda yang luar biasa, jadi dia secara alami tidak peduli dengan tempat murah ini, mengapa Anda tidak membantu saya? Kamu akan menjadi teman istana bawaanku selamanya. Dia hanya merayu Yun Xiao di tempat, yang membuat tiga lainnya terlihat tidak sedap dipandang, terutama Xiao Guang, melihat putranya, yang masih berjuang di bawah kereta, dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Kota Li, tolong lepaskan putraku dulu, kita bisa berbicara setelah itu. Yun Xiao melirik Xiao Jian, dia tidak memiliki permusuhan terhadap pria itu, tetapi hanya kesal dengan kesombongannya, dengan senyum tipis, dia melemparkan telapak tangan dan langsung menyingkirkan kereta itu, kemudian, dia tertawa dan berkata, aku tidak berpikir kalian berempat begitu miskin sehingga kalian bertarung satu sama lain untuk tempat murah ini, nah, mengapa kamu tidak bergabung dengan Yanwu? Aku bisa memberimu semua kehidupan yang baik. Itu membuat keempat pria itu terjeda, sementara penguasa istana dari istana bawaan tersenyum canggung dan berkata, Tuan Kota Li benar-benar pandai bercanda. Mata Yun Xiao menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, aku tidak bercanda denganmu, karena kalian berempat ada di sini, kalian bisa bergabung dengan Yanwu bersama-sama, dengan melakukan ini, tidak akan ada lagi perdebatan, dan pertempuran mematikan dapat dihindari, tidakkah menurutmu begitu? Dengan wajahnya berkedip, kepala biara kuil tanpa bentuk berkata, karena Tuan Kota Li ada di sini untuk menengahi, aku tidak akan berdebat dengan mereka bertiga demi kamu, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, aku akan pergi sekarang. Ya, sekarang Tuan Kota Li telah maju untuk menengahi, kita secara alami harus menunjukkan rasa hormat padanya, tuan-tuan, saya masih memiliki beberapa urusan yang harus ditangani di sekte saya, jadi saya akan pergi juga, kata pemimpin sekte-sekte Dark Sun dengan kepalan tangan yang ditangkupkan. Tunggu, Yun Xiao berkata dengan dingin, karena kamu tidak tertarik untuk bergabung dengan Yanwu, aku tidak bisa memaksanya, tapi, seperti yang Anda semua tahu,
saya telah melakukan beberapa pertempuran dengan keluarga Xing yang akhir-akhir ini, dan itu cukup menguras tenaga. Takdir telah membawa kita ke sini bersama-sama, jadi aku ingin meminjam beberapa batu primordial darimu. Haha, Tuan Kotali pasti bercanda. Kota Anda didukung oleh Myriad Treasure Store, perusahaan perdagangan nomor 1 di dunia. Kamu mungkin membutuhkan hal-hal lain, tetapi kamu tidak akan pernah kehabisan batu primordial. Penguasa istana dari istana bawaan tertawa, tetapi ada ekspresi enggan di wajahnya. Hoho, saya paling benci menceritakan lelucon. Jika Anda menganggap saya sebagai teman Anda, masing-masing dari Anda akan meminjamkan saya 50.000 batu primordial tingkat medial. Jika tidak, Anda tidak menganggap saya sebagai teman Anda. Adapun mereka yang tidak menganggapku sebagai teman, Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia mengatakan itu, dan ketika dia mendengus, kekuatan spiritual yang tak terlihat beriak keluar darinya, tetapi Duan Yue menyebarkan auranya tepat waktu. Keempat pria itu semuanya adalah Grandmaster bela diri bintang 1, jadi setelah mereka diguncang oleh kekuatan jiwa Yun Xiao dan merasakan kekuatan penekan Duan Yue, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka terus melangkah mundur. Apakah kamu ingin bergabung dengan Yan Wu atau meminjamkanku 50.000 batu primordial tingkat medial? Jika menurutmu persahabatan di antara kita tidak bernilai 50.000 batu primordial tingkat medial, aku tidak keberatan memutuskan hubungan kita. Keempat pria itu tampak sangat tidak sedap dipandang. Mereka membaca dari mata Yun Xiao bahwa hidup mereka kemungkinan besar akan berakhir bersama jika mereka memilih untuk memutuskan persahabatan. Mereka berempat basah kuyup dengan keringat dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa mereka bertemu pemerasan yang begitu terang-terangan. Mereka yang cukup kuat untuk memeras mereka semuanya adalah sosok dengan reputasi besar, dan mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kepada mereka. Bahkan jika Tuan Kotali sangat membutuhkan, tidak mungkin kita bisa membawa begitu banyak batu primordial bersama kita. Kata kepala biara kuil tanpa bentuk dengan wajah pucat. Jangan khawatir. Yun Xiao melambai saat dia mengeluarkan kertas dan pena dan menuliskan 4 surat promes yang identik. Kemudian, dia memegangnya di depan keempat pria itu dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya perlu menempelkan sidik jarimu di catatan. Keempat pria itu hampir pingsan, mereka belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu seperti itu. Tapi, aura yang terpancar dari Duan Yue memaksa mereka berempat untuk menundukkan kepala, menggertakkan gigi, mereka menggigit ibu jari mereka dan masing-masing mencantumkan cetakan pada catatan yang berbeda. Dengan senyum lebar di wajahnya, Yun Xiao menyingkirkan surat promes dan berkata dengan ramah, istana tertinggi dan saya agak terhubung, jadi saya akan meminjam situs lama mereka untuk sementara waktu. Anda boleh pergi sekarang, maafkan aku karena tidak mengantarmu pergi. Keempat pria itu marah, tetapi hati mereka juga dipenuhi dengan ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka membuang kereta mereka dan pergi bersama murid-murid mereka. Mereka keluar untuk mengambil keuntungan dari orang lain, namun, mereka tidak hanya menderita penghinaan pada akhirnya, tetapi juga berutang kepada seseorang 50.000 batu primordial tingkat medial. Untuk sekte kecil seperti mereka, itu dianggap sebagai kerugian besar. Apakah kita akan ditipu seperti ini dan tidak melakukan apa-apa? Setelah terbang beberapa mil, Xiao Guang menghentikan yang lain dengan transmisi suara. Wajahnya sangat gelap saat dia berkata, kalian semua adalah tokoh terkemuka juga. Jika kita membiarkan dia menggertak kita seperti ini tanpa melakukan apa-apa, bagaimana kita akan mengangkat kepala kita di Kekaisaran Village Road di masa depan? Apa yang akan dipikirkan sekte lain tentang kita? Kepala biara kuil tanpa bentuk mendengus dingin dan berkata, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Jangan berpikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, putra Anda terluka olehnya, dan Anda ingin membalas dendam. Hitung kami. Aku tidak percaya kamu tidak tahu tentang kekuatan Yan Wu. Wajah Tuan Istana Bawaan juga suram. Itu diam-diam memusnahkan keluarga Xing Yang, menyebabkan seluruh Kekaisaran Village Road gugup-gugup selama setengah bulan. Setelah itu, seorang kaisar bela diri muncul, membunuh Xing Yang Huo, dan bahkan mengambil api bumi teratai birunya. Bahkan prajurit di belakang Li Yun Xiao cukup kuat untuk memusnahkan sekte kita, belum lagi kaisar bela diri itu. Memang, kulit kita penting, tetapi kehidupan dan fondasi kita lebih penting. Xiao Guang, saya
Menyarankan Anda untuk mengendalikan diri, kami tidak bisa menyinggung Yan Wu, kata pemimpin sekte-sekte Dark Sun dengan ramah. Mereka bertiga berdiskusi beberapa saat lagi, semua menghela nafas sebelum terbang ke arah yang berbeda, dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Xiao Guang juga terbang menuju sekte 100 pedang dengan semua muridnya. Setelah keempat pria itu pergi, Duan Yue berkata dengan pemarah, apakah kamu benar-benar begitu serakah sampai kamu tidak menghargai kulitmu? Saya tidak berpikir Anda begitu miskin. Bagaimanapun, kamu adalah penguasa kota, dan kudengar kamu didukung oleh Myriad Treasure Store, apakah itu nyata? Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja itu palsu. Jika aku didukung oleh Myriad Treasure Store, apakah aku masih perlu berusaha keras untuk mengumpulkan Primordial Stone? Di dunia ini, bagaimana seseorang bisa berkultivasi tanpa batu primordial? Dia menemukan bahwa setelah dia mulai mengolah teknik tempering tubuh tiran, batu primordial yang dia butuhkan untuk maju satu tingkat adalah beberapa kali, atau bahkan belasan kali lebih banyak dari kehidupan sebelumnya, dan setelah perjalanan ke Laut Selatan, hatinya benar-benar tenggelam, dia telah menyerap hampir semua kiroh di pohon ilahi Kunwu yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun, namun dia hanya berhasil maju dengan satu alam utama. Jika jumlah spirit ki yang sama diberikan kepada prajurit biasa, selama tubuhnya bisa menahannya, ada kemungkinan besar dia sudah menerobos untuk menjadi Grandmaster bela diri, atau bahkan Martial Supreme. Dia mulai merasa bahwa tubuhnya adalah lubang maut. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu membeli batu primordial yang dia butuhkan untuk berkultivasi suatu hari nanti. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Ao Changkong bagaimana dia telah berkultivasi ke puncak penguasa bela diri, apa yang disebut tubuh daging yang tak terkalahkan sepenuhnya dibangun di atas gunung batu primordial. Yah, aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, karena Ao Changkong bisa melakukannya, aku juga bisa. Duan Yue, juga, terkejut dengan sifat kultivasinya. Hanya negara adidaya yang memiliki teknik kultivasi yang memakan sumber daya seperti itu. Kamu bukan murid dari kekuatan super itu, kan? Benua bela diri surgawi secara nominal diatur oleh alam suci, tetapi masih ada beberapa sekte yang kuat dan keluarga bangsawan di dunia ini, yang tidak kalah kuat dari alam suci. Kekuatan seperti itu disebut negara adidaya di benua bela diri surgawi, dan mereka bisa mengguncang seluruh dunia hanya dengan satu stempel kaki mereka. Yun Xiao mendengus dan berkata, aku berharap begitu, tapi aku khawatir tidak ada kekuatan yang akan membawaku. Dia berdiri di atas kereta Blue Wolf dan terbang mengelilingi seluruh istana tertinggi, menyelimuti seluruh pegunungan dengan indera ilahi. Segera, dia menemukan lokasi esensi Gunung Roh. Mata spirit ki ternyata adalah gudang kayu di sudut istana tertinggi, tempat Yun Xiao dibawa ketika Ma Tianhe mengadakan perjamuan terakhir kali. Ada ekspresi aneh di wajah Yun Xiao saat seberkas cahaya keemasan keluar dari dahinya dan berubah menjadi tablet batu yang tingginya sekitar 1 meter di udara, sebelum jatuh. Boom! Tablet alam ilahi mendarat tepat di atas mata spirit ki dan berakar kuat seperti tanaman di tanah. Pada saat itu, aliran spirit ki bawah tanah mulai berkumpul dari segala arah. Di bawah indera ilahi Yun Xiao, bumi di bawah kakinya dipenuhi dengan spirit ki yang melonjak seperti ribuan sungai yang mengalir ke laut. Dia telah membangun susunan penyerap energi 9 naga besar di tablet, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan mulai berfungsi dengan sendirinya. Itu memberinya ide, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jika saya membangun jenis arai lain, dapatkah saya menggunakannya langsung melalui tablet alam ilahi? Ide itu segera mengejutkannya. Jika berhasil, dia akan memiliki benteng bergerak yang kemampuannya dapat terus ditingkatkan. Apa ini? Duan Yue memandangi tablet alam ilahi yang bersinar dengan takjub, jelas bisa merasakan betapa luar biasa itu. Yun Xiao berkata, ikutlah denganku, rilekskan indera ilahi Anda dan jangan menolak bimbingan indera ilahi saya. Dia menarik Duan Yue dan mereka memasuki tablet hanya dengan satu langkah, melayang di udara. Duan Yue tercengang, dia menggosok matanya dan menyebarkan indera ilahinya saat dia melirik dengan ngeri dan berkata, ini, sini, jangan bilang kita sekarang berada di dalam tablet batu, dan jangan bilang ini adalah artefak mistik spasial dengan ruang independennya sendiri. Terkejut, Yun Xiao berkata, sepertinya kamu tahu banyak. Tidak banyak orang di benua ini yang tahu tentang artefak mistis, bahkan alkemis mungkin tidak tahu tentang keberadaannya.
Duan Yue membeku di tempat, dan otaknya benar-benar kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Di alam bela diri surgawi, dikatakan bahwa ada ahli maha kuasa kuno yang dapat merobek langit dan bumi dan menciptakan dunia kecil mereka sendiri dengan elemen tanah, air, api dan angin. 5 negeri ajaib yang turun ke benua sesekali dikabarkan sebagai dunia kecil yang diciptakan oleh para ahli maha kuasa kuno. Dan dalam legenda ada beberapa tokoh mitologis yang dapat berevolusi dan menyempurnakan dunia kecil semacam ini, dan beberapa bahkan dapat mengintegrasikannya ke dalam artefak mistik untuk menciptakan jenis keberadaan yang sangat unik, yang dikenal sebagai artefak mistik spasial. Artefak mistik spasial dan artefak mistik penyimpanan adalah dua konsep yang berbeda, dan keduanya tidak sebanding. Artefak mistik penyimpanan dibuat dengan mengompresi dan mengintegrasikan ruang dengan artefak mistik melalui arai, dan mereka dapat digunakan untuk menyimpan barang. Sementara itu, artefak mistik spasial adalah dunia kecil independen dengan unsur tanah, air, api, dan angin. Tempat ini benar-benar interior dari artefak mistik spasial. Pikiran Duan Yue benar-benar kosong, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, puluhan ribu tahun yang lalu, ahli tak tertandingi dari generasi ini, Bai Lizun, mengumpulkan kekuatan seluruh benua bela diri surgawi dan menyempurnakan artefak mistik spasial yang disebut kapal surgawi Nuh, tetapi dihancurkan saat bepergian ke Gunung Meru. Ada banyak perselisihan dan perdebatan di antara generasi alkemis selanjutnya tentang apakah kapal surgawi Nuh adalah artefak mistik spasial, tapi di depanku sekarang, dia berhenti dan kemudian melanjutkan dengan tidak percaya. Ini jelas merupakan artefak mistik spasial yang nyata, sesuatu yang hanya ada dalam legenda, dan ini bukan kapal surgawi Nuh. Aku tidak percaya ada artefak mistik spasial kedua di benua bela diri surgawi. Yun Xiao tersenyum setuju dan berkata, sepertinya kamu cukup berpengetahuan, bahkan tahu tentang kapal surgawi Nuh. Saya yakin kapal itu jelas merupakan artefak mistik spasial, tetapi sayangnya saya belum melihatnya. Namun, aku juga yakin bahwa nilainya pasti tidak lebih besar dari tablet alam ilahiku. Sudah ada ribuan orang yang berkultivasi di dalam tablet alam ilahi, mereka semua hanya mengaguminya, dan tidak ada yang tahu bahwa harta karun ini adalah keberadaan yang menantang surga. Tapi, Duan Yue tahu, benda ini tidak hanya menantang surga, itu adalah dunia tersendiri, dengan seperangkat aturannya sendiri. Sayang sekali aku belum cukup kuat dan belum bisa sepenuhnya menyempurnakan harta karun ini. Kami hanya memiliki hubungan spiritual, kata Yun Xiao menyesal. Sempurnakan, Duan Yue basah kuyup dengan keringat dingin, jika Yun Xiao dapat sepenuhnya menyempurnakan artefak mistik spasial ini, dia akan menjadi keberadaan tertinggi yang sebenarnya di dunia ini. Setiap gerakan dan kata-katanya akan menjadi aturan dunia ini. Itu akan membuatnya menjadi dewa di sini. Setelah kembali dari Laut Selatan dan melakukan kontak dengan tablet alam ilahi ini lagi, saya tampaknya telah mendapatkan wawasan tambahan. Selama periode ini, Anda akan berkultivasi di dalam tablet. Saya telah membangun susunan penyerap energi 9 naga di sini, jadi spirit Ki puluhan kali lebih kaya daripada di luar. Saya ingin memiliki studi yang baik tentang tablet ini. Setelah mengatur tempat untuk Duan Yue yang tercengang, Yun Xiao melayang di kehampaan dan mulai bermeditasi dalam diam. Spirit Ki di seluruh tablet berubah menjadi tali besar saat mereka mengalir ke arahnya dari segala arah. Serap sekarang, satu Ki takdir. Yun Xiao melakukan beberapa gerakan mantra dengan kedua tangan, tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan kemudian spirit Ki yang hampir jasmani mulai dengan gila-gilaan bergegas ke arahnya. Tapi, dia sepertinya merasa bahwa itu tidak cukup. Dengan lambaian tangan, berbagai batu primordial muncul di sekelilingnya, bercampur dengan kristal primordial ungu yang berkilauan. Mereka hampir menutupi langit, membentang ribuan meter. Ini semua adalah batu primordial dan kristal primordialnya di dalam tablet alam ilahi. Bahkan jika ki primordial tersebar di udara, itu tidak akan meledak. Boom! Yun Xiao melemparkan pukulan, dan embusan angin yang kuat menyebar dan menghancurkan batu primordial, melepaskan sejumlah besar ki primordial yang terkandung di dalamnya. Dia tidak berhenti di situ, tetapi melemparkan ribuan pukulan dalam rentang beberapa napas, menyebabkan langit berubah berkabut. Sosoknya berangsur-angsur memudar, dibungkus oleh hamparan ki primordial yang luas. Kemudian, dia mulai menyerap dan berkultivasi dengan gila-gilaan.
Jika itu adalah Raja Bela Diri bintang 1 lainnya yang dengan gila-gilaan menyerap spirit ki seperti Yun Xiao, dia akan mati karena ledakan tubuhnya, tapi, dantiannya seperti lubang maut dasar, yang tidak akan pernah penuh tidak peduli berapa banyak spirit ki yang dituangkan ke dalamnya, sebaliknya, spirit ki langsung diubah menjadi kekuatan aneh dan diserap oleh dagingnya, menyatu ke dalam tulang, meridian, kulit, dan bagian lainnya, sangat menyehatkan setiap struktur di dalam dirinya. Setelah teknik tempering tubuh Tyrant mencapai tingkat kedua, kekuatan fisiknya akan meningkat dengan setiap kemajuan basis kultivasinya juga, namun, jika dia ingin membuat tubuh dagingnya mencapai tingkat puncak dan menerobos dengan basis kultivasinya bersama-sama, jumlah spirit ki yang dibutuhkan akan sangat mengerikan. Itu adalah kekhawatiran terbesar Yun Xiao sekarang, dia tidak bisa lagi mengesampingkan dagingnya dan mengolah ki-nya sendirian, dia harus mengerjakan keduanya, dan sejumlah besar primordial ki yang dibutuhkan dagingnya akan sangat menghambat kecepatan kultivasinya, ini mungkin kerugian dari teknik tempering tubuh tiran. Setiap teknik bela diri yang mengguncang bumi membutuhkan ketekunan dan upaya yang besar untuk mencapai sesuatu, dia sekarang akhirnya mengerti bahwa itu Martial Sovereign Tyrant. Posisi Ao Changkong di puncak bagan kekuatan langit dan bumi bukanlah masalah keberuntungan, jumlah ki primordial yang dia ambil untuk mengolah teknik tempering tubuh tiran ke puncak alam 9 surga sudah cukup untuk membuat ratusan prajurit menerobos ke alam 9 surga. Itu adalah akumulasi dan makanan panjang yang menyempurnakan dagingnya, memberinya tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Di suatu tempat di dalam tablet, Duan Yue menyaksikan dengan tatapan rumit saat masa ki primordial yang hampir jasmani berkumpul di kehampaan dan membungkus Yun Xiao di dalamnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pencapaian masa depan anak ini kemungkinan besar akan melebihi imajinasi kita. Ada ahli maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya di tahun-tahun tak berujung di alam bela diri surgawi, dan saya pikir namanya akan segera ada di antara mereka. Duan Yue menghela nafas saat dia duduk bersila dan menenangkan dirinya sebelum mulai bermeditasi. Yun Xiao duduk bersila di udara, dikelilingi oleh sejumlah besar ki primordial. Setelah diserap ke dalam dantiannya, hanya sejumlah kecil ki primordial yang diubah menjadi energi dari 4 kuadran dan menetap, sebagian besar tersebar dan menghilang selama proses sirkulasi, dan sebagian diserap oleh daging dan tulangnya, diam-diam memodifikasi fungsi tubuhnya. Sejak dia melangkah ke tingkat tubuh tiran, dia merasa bahwa anggota tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan brutal yang cukup kuat untuk menghancurkan batu, yang tidak lebih lemah dari energinya. Tangguh, mendominasi, tak terbendung. Tubuh kaca adalah untuk mengubah daging, menghilangkan kotoran, dan memperkuat konstitusi, sehingga tubuh memiliki keadaan sempurna. Dan tubuh tiran akan mendapatkan kekuatan tiran di atas fondasi yang dibangun oleh tubuh bergemur. Saya tidak percaya kekuatan tiran ini adalah kekuatan kuat yang tersembunyi di dalam daging setelah potensi tubuh dirangsang. Apakah itu benar-benar cara yang benar bagi para prajurit untuk hanya mengolah ki? Daging seorang prajurit adalah rumah harta karun besar yang berisi kekuatan tertinggi seperti alam semesta, dao surgawi, hukum, dan bintang-bintang. Jiwa, daging, ki, ketiganya adalah aset paling berharga dari Dao Agung. Seorang pria hanya perlu mengolah satu secara ekstrim, dan dia akan dapat memegang kendali di dunia. Saya mengolah ketiganya bersama-sama, dan meskipun jalannya terjal dan bergelombang, mungkin ini adalah jalan menuju alam 10 dunia. Saat kepala Yun Xiao penuh dengan pikiran, dia membuka matanya sedikit, yang berkedip-kedip seperti bintang. Dia mengunci tangannya dengan gerakan mantra. Secara bertahap, bayangan berbentuk naga bermanifestasi di lautan primordial ki di sekitarnya dan mengalir ke tubuhnya, tapi, dia seperti lubang maut yang tidak akan pernah penuh. Pada akhirnya, semua jalan mengarah ke dao besar yang sama. Teknik tempering tubuh tiran ini tidak berbeda dengan penyempurnaan artefak. Mereka berdua menyempurnakan bahan ke keadaan paling murni, sehingga memperoleh kekuatan baru dari bahan dan mengubahnya menjadi artefak mistis. Saya mengerti sekarang, apa yang disebut tubuh tak hancur Ao Changkong juga merupakan artefak mistik tingkat transenden. Ini adalah artefak mistik yang telah disempurnakan ke keadaan paling murni dengan langit dan bumi sebagai kuali dan tubuh sebagai bahannya. Saat dia mendapatkan pencerahan dalam pikirannya, tubuhnya sepertinya merasakan itu mulai memancarkan gelombang fluktuasi.
frekuensinya berdetak harmonis di tablet alam ilahi dan beresonansi dengan hukum tertentu, menyebabkan beberapa perubahan terjadi antara langit dan bumi. Ini adalah Yun Xiao pertama kali merasakan perubahan di tubuhnya, setelah menyerap sejumlah besar ki primordial. Basis kultivasinya dari Raja Bela Diri Bintang 1 meledak terbuka dan melangkah ke level Bintang 2, tapi, itu tidak membuatnya bersemangat, sebaliknya, dia menatap langit dengan sungguh-sungguh. Dia terhubung secara spiritual dengan tablet alam ilahi, meskipun dia belum bisa melihat sejauh mana itu, setiap perubahan di dalamnya ada dalam persepsinya. Pada saat ini, sepertinya ada semacam hukum yang diam-diam terjadi dalam kehampaan, bergetar secara harmonis dengan fluktuasi yang dipancarkan dari tubuhnya. Di bawah getaran, di ujung langit tempat bayangan terlihat, sejumlah besar bintik-bintik emas muncul, berkedip seperti kunang-kunang di malam hari dan berangsur-angsur berkembang biak. Pupil Yun Xiao menyempit dan matanya melebar ngeri saat dia menatap langit tanpa berkedip. Bintik-bintik emas mulai meregang dan bergabung, membentuk karakter seperti kecebong emas. Formasi setiap karakter memenuhi kepalanya dengan gemuruh sementara tekanan hukum yang sangat besar membuatnya gemetar hebat. Karakter seperti ini, Yun Xiao mengepalkan rahangnya erat-erat saat dia menahan tekanan hukum yang luar biasa, dan dia memaksa matanya terbuka, mencoba membaca setiap karakter seperti kecebong. Ini adalah karakter yang sama yang digunakan dalam teknik ilahi ekspansi besar, tetapi mereka bukan teknik ilahi ekspansi besar. Apa sebenarnya ini? Dia memutar semua kekuatannya ke puncak, kekuatan jiwa, ki, dan kekuatan tiran mengalir keluar dari tubuhnya, menjaga matanya tetap terbuka. Segera, dua aliran darah menetes dari pupilnya, tetapi dia tidak menyadarinya. Legenda mengatakan bahwa ada beberapa hukum tertinggi langit dan bumi di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, mereka terkandung di dunia dan tak terlukiskan. Mungkinkah karakter seperti kecebong emas semacam ini adalah keberadaan yang digunakan untuk menggambarkan hukum tertinggi itu? Yun Xiao mencoba untuk tidak gemetar terlalu keras sampai dia bisa melihat karakter seperti kecebong emas dengan jelas. Beberapa karakter besar pertama yang terlintas di benaknya adalah teknik ilahi alam besar. Teknik ilahi alam besar, ini adalah kitab suci yang berisi hukum tertinggi di tablet alam ilahi. Selama saya memahaminya, saya dapat sepenuhnya menyempurnakan tablet alam ilahi dan mencapai kesatuan spiritual sejati dengannya. Yun Xiao sangat gembira, setelah memiliki tablet alam ilahi begitu lama, dia tidak punya cara untuk menjelajahinya selain menggunakannya sebagai artefak mistik spasial. Dia tidak menyangka bahwa realisasinya tentang prinsip kultivasi tubuh akan memicu hukum langit dan bumi dan membuat kitab suci tertinggi ini muncul. Awal dari Grand Ultimate adalah Limitless Void, samar sebagai satu energi, tidak ada perpisahan. Dengan demikian, Limitless Void adalah ibu dari Grand Ultimate, dan dengan demikian asal mula dari segudang hal, dua energi terpisah, langit dan bumi hakim. Hasil Grand Ultimate, dua energi adalah yin dan yang, yin diam dan yang dinamis, yin berakhir, yang menghasilkan. Yun Xiao membacanya kata demi kata, dengan setiap kata yang dia baca, dia merasa lebih sulit untuk melanjutkan, seperti ada lonceng besar yang berdering di kepalanya. Sekarang, tidak hanya darah yang menetes dari matanya, tetapi juga dari telinga, hidung, dan sudut mulutnya, yang membuatnya terlihat menakutkan. Sepertinya benda ini tidak terbaca dengan kata-kata, seperti teknik ilahi ekspansi besar. Tiba-tiba, dia membuka pikirannya, memperlihatkan altar spiritualnya dan menghadapinya langsung ke karakter seperti kecebong emas di langit, mencap seluruh kitab suci ilahi ke lautan spiritualnya. Saya harus mengambil risiko. Jika saya kehilangan kesempatan ini, saya tidak tahu kapan waktu berikutnya ketika saya dapat diterangi oleh hukum langit dan bumi dan membuat kitab suci ilahi ini terwujud lagi, karena lautan spiritualku dapat berisi teknik ilahi ekspansi besar, itu harus bisa menampung teknik ilahi alam besar ini juga. Boom! Hasilnya adalah mezbah rohaninya tidak mampu menahan tekanan hukum, pikirannya terguncang dengan keras, dan kepalanya menjadi kosong, seolah-olah hancur berantakan. Detik berikutnya, dia kehilangan kesadaran dan jatuh dari kehampaan. Dalam kesurupannya, karakter teknik ilahi alam besar muncul di lautan spiritualnya, sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Sementara itu, teks emas lain yang tidak jelas juga perlahan muncul di lautan spiritualnya. Itu adalah teknik ilahi ekspansi besar, isinya terdengar di kepalanya, satu kata pada satu waktu,
berdetak terus-menerus seperti jantung. Dengan munculnya teknik ilahi ekspansi besar, teknik ilahi alam besar yang sebagian terlihat mengikutinya setelah merasakan aura yang sama dan mulai muncul, satu kata pada satu waktu, berkedip terus-menerus di sisi lain lautan spiritual. Dua kitab suci ilahi dengan jelas muncul di lautan spiritualnya, saling bersinar. Tapi, Yun Xiao benar-benar kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah di suatu tempat di tablet alam ilahi, kepalanya berlumuran darah, dan dia dalam keadaan koma total. Tidak ada matahari atau bulan di tablet alam ilahi, jadi tidak ada pergantian dari siang ke malam, itu selalu siang hari. Yun Xiao tidak tahu sudah berapa lama, dia hanya terus mendengar suara teknik ilahi ekspansi besar di kepalanya. Setelah dia terlahir kembali, kitab suci ilahi inilah yang memulihkan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Perasaan ini, apakah saya mati lagi? Apakah saya terlahir kembali? Dia merasa kepalanya sangat berat, seolah-olah telah memenuhi semua beban di tubuhnya, terkulai di tanah dan tidak mungkin untuk diangkat. Sial, kepala ini seberat palu tembaga, seolah-olah diisi dengan timah, apa yang terjadi? Berbaring tergeletak di tanah, Yun Xiao membuka matanya sedikit, melalui penglihatannya yang kabur, dia melihat genangan darah di tanah, mengeluarkan bau amis. Ini darahku. Dia mendorong dirinya ke atas, dan ketika dia melihat apa yang ada di sekitarnya, dia menghela nafas lega, dia masih berada di dalam tablet alam ilahi, dan dia samar-samar bisa merasakannya, namun, begitu dia mencoba mengumpulkan kekuatan di lautan spiritualnya, dia merasakan tusukan rasa sakit di kepalanya, altar spiritualnya dikaburkan oleh cahaya keemasan yang terang. Dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan mulai melafalkan teknik ilahi ekspansi besar dalam hati. Setiap kali dia bangun dari koma, kitab suci ini selalu muncul di kepalanya, yang menunjukkan efeknya yang luar biasa. Saat tulisan suci bergema di benaknya, sengatan itu mulai memudar. Tidak ada yang tahu berapa lama, tetapi altar spiritualnya segera menjadi jelas, dan dia tidak merasakan sakit lagi. Selain itu, dia merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah melonjak. Ini adalah, Yun Xiao tampak terkejut, kekuatan jiwanya benar-benar meningkat ke tingkat yang sangat kuat, langsung melangkah ke ranah Raja Alkimia, ini menandainya sebagai alkemis tingkat kelima. Itu adalah berkah terselubung, seandainya bukan karena teknik ilahi ekspansi besar di lautan spiritualnya, jiwanya akan meleleh dan dia akan binasa. Dia bisa merasakan bahwa itu di kedalaman lautan spiritualnya, ada teks seperti kecebong emas yang sangat dia takuti. Selain teknik ilahi ekspansi besar, sebagian terlihat dan sebagian tersembunyi, itu adalah teknik ilahi alam besar. Teknik ilahi ekspansi besar dan teknik ilahi alam besar, keduanya memiliki kata-kata, teknik ilahi, mungkinkah itu teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh para ahli dari alam 10 dunia? Kehebatan dari kedua teknik kultivasi ini berada di luar pengetahuan Yun Xiao, dia berkata dengan ragu, tapi tidak ada deskripsi para ahli dari alam 10 dunia dalam catatan sejarah benua. Setelah merenung keras untuk waktu yang lama dan tidak keluar dengan kesimpulan, dia berhenti menebak-nebak, setidaknya dia tahu bahwa itu teknik ilahi alam besar ini adalah kunci untuk mengendalikan tablet alam ilahi. Dengan hati-hati, dia mengirim indera ilahinya ke wilayah yang tidak jelas di lautan spiritualnya dan mulai mempelajari teknik ilahi alam besar. Awal dari Grand Ultimate adalah Limitless Void, samar sebagai satu energi, tidak ada perpisahan, jadi, Limitless Void adalah ibu dari Grand Ultimate. Pada saat dia baru saja membacanya, dia mulai merasa sangat lelah, yang mengejutkannya, kekuatan jiwanya, yang baru saja berada pada level maksimumnya, telah habis, kelopak matanya terkulai dan dia merasa mengantuk. Yun Xiao tiba-tiba mengatupkan giginya, dan mulutnya segera dipenuhi darah, tapi, dia menjadi sedikit sadar juga. Dia duduk bersila karena terkejut dan mulai memutar teknik ilahi ekspansi besar sambil membaca teks seperti kecebong emas. Ini memelihara kekuatan jiwanya yang kelelahan dan membuatnya merasa lebih baik, dan karena dia terhubung secara spiritual dengan tablet alam ilahi, dia sepertinya merasakan sesuatu dari karakter-karakter itu. Demikianlah asal-usul dari segudang hal, dua energi terpisah, langit dan bumi hakim, hasil Grand Ultimate. Dua energi adalah yin dan yang, yin diam dan yang dinamis, yin mengakhiri yang menghasilkan. Kali ini, dia berhasil membaca sampai sepertiga dari kitab suci, tetapi setelah itu, tidak peduli bagaimana dia memutar kekuatan jiwanya,
dia tidak bisa mengenali bagian selanjutnya dari teks, yang dia lihat hanyalah kekacauan yang mengambang di kedalaman lautan spiritualnya. Setelah banyak upaya, dia akhirnya menghela nafas dan menyerah sepenuhnya. 2/3 dari kitab suci yang tersisa hanya bisa dibaca ketika kekuatan jiwanya meningkat lagi. Bersambung.